Selamat sore, kita kembali di KPA Online Tamrin. Dan saya Obey Sianipar, dan kita akan melanjutkan seri yang telah kita bahas di minggu yang sebelumnya. Seri itu berjudul apa? Tanda Spesial Kristus. Luar biasa ya. Dan itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah Kristus dan Sabat. Kita telah mempelajari bagaimana hubungan antara Kristus dan Sabat. Bagaimana Sabat adalah tanda Tuhan Pencipta, di mana di dalam Yesus lah, dalam Kristus lah dunia ini diciptakan. Nah, sekarang kita akan membahas sesi yang kedua, yaitu membahas tentang apa? Tentang judulnya Sabat yang Kekal. Sebab kita ingin mempelajari apakah Sabat itu masih memiliki peranan di zaman ini. Karena buat sebagian orang, Sabat itu kan hanya untuk orang Israel pada zaman dulu. Itu sudah kita bahas sedikit di sesi yang pertama, bisa dilihat kembali. Tapi kita kali ini akan mempelajari lebih jelas tentang Sabat itu dan perannya pada zaman-zaman ini ya, pada zaman sekarang. Baiklah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau pada sore hari ini mau mengajak kami untuk belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah supaya kami dapat mengerti tentang kebenaran Sabat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, jadi sebenarnya peraturan atau hukum tentang Sabat itu ada di 10 hukum ya. Jadi kita review sedikit. Itu ada di Keluaran pasal 20 ayat 8. Ini adalah tentang hukum yang keempat ya. Di sini dikatakan apa? Kita sama-sama buka Alkitab kita. Akan banyak buka dari Alkitab. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 ya. Dikatakan apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kita loncat ke ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, ini sudah kita pelajari di sesi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin lebih mengkonfirmasi atau mengklarifikasi, apakah aturan untuk mengingat dan menguduskan Sabat hanya untuk orang Israel atau untuk kita semua, bahkan untuk sekarang. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya, bahwa ternyata itu untuk semua orang, tapi kita akan menggali lebih dalam lagi. Kita mulai pertama dari Yesus. Bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah ia memelihara Sabat? Nah, kita buka misalnya dari Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Kita akan belajar tentang kebiasaan Yesus yang luar biasa ini ya. Di Lukas 4 ayat 16 dikatakan, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Jadi ternyata Yesus itu memang adalah kebiasaannya untuk selalu datang beribadah pada hari Sabat, ke rumah ibadat, ke sinagog-sinagog pada saat itu. Banyak contoh yang lainnya, bahkan dalam pasal yang sama kita bisa buka ayat 31, pasal 4 ayat 31 dikatakan, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Jadi Yesus itu kebiasaannya adalah mengunjungi rumah ibadat pada hari Sabat, dan ia itu juga suka mengajar pada hari-hari Sabat. Berarti hari-hari Sabat ya, bukan kebetulan pada Sabat tertentu itu saja Yesus ke sana ya. Itu memang kebiasaannya, dan dia selalu mengajar pada hari-hari Sabat. Nah, jadi kebiasaan Yesus adalah memang beribadah pada hari Sabat. Nah, kita lihat bahkan setelah Yesus sudah naik ke surga, bagaimana dengan murid-murid Yesus? Kita bisa lihat contohnya dari Paulus ya. Bagaimanakah Paulus itu menginjil? Ini ketika Yesus sudah naik ke surga ya. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 42 sampai 44. Kita baca sama-sama. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Jadi pada saat itu udah hari Sabat ya. Ini ada di ayat yang ke-14 ya. Ayat 14, Paulus dan Barnabas itu datang pada hari Sabat. Tapi di sini bilang diminta lagi untuk balik lagi pada hari Sabat berikutnya. Lalu ayat 43, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah, jadi Paulus mengajak apa? Orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi, yang dari non-Yahudi ya maksudnya, untuk apa? Untuk belajar lebih jauh pada hari Sabat. Tapi ternyata bukan hanya kepada orang Yahudi ataupun orang yang beragama Yahudi. Kita lanjut lagi ke ayat berikutnya, ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Jadi bahkan kepada yang non-Yahudi, baik secara ras maupun agama, jadi seluruh isi kota ya, jadi non-Yahudi betul-betul ya, mereka bahkan juga diajarkan oleh Paulus dan Barnabas kapan? Pada hari Sabat.
yaitu di ayat 44 ya, pada hari Sabat. Jadi ternyata setelah Yesus bangkit, naik ke surga, ternyata murid-murid Yesus seperti Paulus dan Barnabas tetap mengajarkan kebenaran pada hari Sabat, baik kepada orang Yahudi dan juga kepada orang non-Yahudi. Nah, jadi dari sini kita sudah mulai mengerti bahwa ternyata hari Sabat itu masih tetap diikuti oleh murid-murid Yesus. Dan ini kita bisa melihat dari nubuatan Yesus sendiri. Yesus bernubuat, kita buka dari Matius pasal 24. Dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-20 ya. Jadi ini nubuatan tentang akhir zaman. Pernah kita bahas di seri-seri sebelumnya. Tapi kali ini kita baca ayat 20 saja. Matius 24 ayat 20 ya. Dikatakan, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Nah, jadi Yesus bernubuat berarti tentang apa? Masa depan ya. Tentang kapan? Kalau saudara mempelajari atau kita pernah pelajari dulu ya sebelumnya di Matius 24, ini tentang akhir zaman. Dikatakan apa? Bahwa hari Sabat tetap ada ya. Karena di sini dikatakan apa? Ayat 20 tadi, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ini kan double fulfillment atau terjadi pemenuhannya dua kali. Pemenuhan yang pertama adalah pemenuhan terakhir kan tentang akhir zaman ya. Pemenuhan yang pertama adalah tahun 70 Masehi. Waktu itu Yerusalem dikepung oleh Jenderal Titus, Jenderal Romawi, dan akhirnya apa? Mau dihancurkan. Untungnya orang-orang Kristen pada saat itu telah mengetahui nubuatan ini ya. Jadi ketika itu akhirnya mereka sempat lari keluar. Nah, jadi pada saat itu Yesus pada saat bernubuat, kan itu belum kejadian ya. Karena belum kejadian, berarti kata Yesus mengatakan ini, Yesus berarti percaya bahwa umatnya, pengikutnya, murid-muridnya, pada saat itu nanti kejadian masih memelihara hari Sabat. Sehingga dikatakan, berdoalah supaya ketika kamu lari bukan pada hari Sabat. Karena pada hari Sabat tentu lebih susah ya. Seperti itu. Jadi ternyata Yesus juga membuatkan tentang hari Sabat tersebut. Nah, kenapa hari Sabat ini begitu penting? Bahkan sepertinya dari Yesus sudah menubuatkan jangan terjadi pada hari Sabat ketika mereka lari. Karena Sabat itu memang hari peringatan. Ini sesuatu yang kekal. Jadi Yesus sudah naik ke surga. Tadi ya Paulus, Barnabas masih mengikuti. Yesus bernubuat. Tapi kenapa? Karena Sabat itu adalah peringatan. Kita bisa buka Yeskiel pasal 20 ayat 12 dan 20. Kita baca yang ayat 12 dulu ya. Yeskiel pasal 20 ayat 12. Dikatakan apa? Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi hari Sabat adalah peringatan antara Tuhan pencipta dengan kita umatnya. Dan ini juga diulang lagi di ayat yang ke-20 pada pasal yang sama. Di sini dikatakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi Sabat itu adalah peringatan atau tanda hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Ini sudah kita bahas lebih detail di sesi yang sebelumnya ya, antara ciptaan dengan pencipta. Jadi Sabat adalah adalah tanda peringatan. Itulah sebabnya terus berlaku. Nah, yang menarik bahkan di dalam Wahyu juga disebutkan secara implisit. Kita buka dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama. Ayatnya yang sebentar ya. Saya buka dulu dari catatan saya. Kita buka kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Oke. Di sini dikatakan apa? Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi ternyata penglihatan Yohanes tentang akhir zaman itu pun juga terjadi pada hari Tuhan. Nah, di sini tidak dikatakan itu hari Sabat. Banyak kekristenan yang mengatakan, oh hari Tuhan yang dimaksud adalah hari Minggu, hari ke-8. Tapi tidak ya. Di sini dikatakan hari Tuhan. Kapankah hari Tuhan itu yang dimaksud di dalam kitab Wahyu? Kita bisa melihat di Matius, Markus, dan Lukas. Kita misalnya buka dulu dalam Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-5. Kapankah hari Tuhan itu? Lukas 6, ayat yang ke-5 di sini dikatakan, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari apakah itu hari Tuhan itu? Tuhan hari Sabat.
Jadi hari Tuhan yang dimaksud adalah hari Sabat. Ini bukan cuma di Lukas pasal 6 ayat 5. Ini diulang berkali-kali baik di Matius dan Markus. Kita buka Matius pasal 12 ayat 8 ya. Kita buka Matius 12 ayat 8. Di sini dikatakan apa? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Tuhan itu hari Sabat. Dan ini juga kita pernah baca di sesi yang sebelumnya. Kita buka Markus pasal 2 ayat 27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Tuhan adalah hari Sabat. Memang ada beberapa ajaran kekristenan yang mengatakan, oh hari Tuhan adalah hari ke-8, hari kebangkitan, hari Minggu. Tapi itu sebenarnya bukan berdasarkan Alkitab. Yang baru kita baca, hari Tuhan adalah hari Sabat. Hari Tuhan, hari Minggu itu didasarkan oleh misalnya tulisan-tulisan lain. Contohnya apa? Misalnya ada Epistle of Barnabas, surat Barnabas. Nah itu tidak masuk ke dalam Alkitab. Di situ memang dikatakan hari Tuhan itu adalah hari Minggu, hari ke-8. Tapi itu bukan dari Alkitab. Bagi kita yang lebih mempercayai Alkitab daripada tulisan-tulisan lain, meskipun cukup dihormati, tapi kita lebih berdasarkan pada Alkitab, kita tahu bahwa hari Tuhan adalah hari Sabat. Nah mungkin untuk kita yang zaman sekarang masih tidak yakin. Kalau begitu, jadi hari Tuhan, hari Sabat, itu adalah hari ke-7, ya. Tapi kalau untuk sekarang, di dunia modern, hari apakah itu? Nah, ini kita bisa pelajari, ternyata di Alkitab secara implisit juga mencatat tentang hari itu. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23. Jadi ini ceritanya adalah ketika Yesus mati di kayu salib, dan intinya nanti mau bangkit dari kubur. Kita baca Lukas pasal 23 ayat 54 sampai 56 dan pasal 24 ayat 1. Itu nyambung ya. Jadi di sini dikatakan apa? Di sini disebut 3 hari. Perhatikan baik-baik. Hari itu adalah hari persiapan. Nah, jadi hari yang pertama disebut apa? Hari persiapan. Hari itu kapan? Ini kalau kita baca ayat sebelumnya dikatakan apa? Ayat 53, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, mayat Yesus ya, ia mengapaninya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali. Jadi saat hari ketika Yesus itu diturunkan dari salib dan dikubur, dimasukkan ke dalam gua, itu adalah apa? Hari persiapan. Dikatakan ayat 54, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi Yesus mati di kayu salib pada hari persiapan. Besoknya dikatakan hari Sabat. Nah, kita lanjut lagi ya. Ayat 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah mereka pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak murah. Dan pada hari Sabat, nah kan, jadi sudah hari Sabat ya, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, pasal 24 ayat 1, tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Yaitu hari pertama minggu itu. Jadi ada 3 hari di sini. Hari persiapan, kapan? Dikatakan saat Yesus di kayu salib, lalu diturunkan dan dikubur. Itu hari persiapan. Lalu hari Sabat, ketika mereka beristirahat. Lalu hari Minggu, atau hari pertama pada minggu itu ketika mereka datang dan ternyata Yesus sudah bangkit. Dan ini juga dicatat dalam semua kekristenan ya, bahwa apa? Oh, Yesus itu mati pada hari Jumat, Jumat Agung kan. Sedangkan bangkit pada hari Minggu, pada hari Paskah. Nah, jadi di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah, hari Minggu Paskah atau hari pertama kalau di sini, ada hari di tengahnya, yaitu hari Sabat. Hari apakah yang berada di antara Jumat dan Minggu? Hari Sabtu. Jadi ternyata hari ke-7 itu, atau hari ke-7 atau hari Sabat itu ternyata adalah jatuh pada hari Sabtu. Nah itulah ya, jadi Sabat itu, hari ke-7 itu jatuh pada hari Sabtu, bukan pada hari Minggu. Hari Tuhan, hari Sabat, hari ke-7 itu pada hari Sabtu. Nah tapi tidak betul-betul pada hari Sabtu seperti kalender internasional sekarang ya, karena kalender internasional berganti hari jam 12 malam hingga jam 12 malam kan. Tapi tidak seperti itu. Karena kalau kita baca tadi, kita baca di ayat ke-54, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Nah, hampir mulai ini kapan? Maksudnya ketika matahari terbenam. Karena dalam Alkitab, hari itu ternyata mulai berganti pada saat matahari terbenam. Jadi ketika Yesus sudah disalib, ketika ia diturunkan, ketika ia meninggal, lalu diturunkan mayatnya itu
sudah mau sabat, maksudnya adalah hari mulai mau terbenam. Jadi hari dimulai dari matahari terbenam. Berarti hari sabat dimulai dari Jumat matahari terbenam hingga Sabtu matahari terbenam. Jadi bukan berarti sabat hari ke-7 itu hari Sabtu. Tapi memang sebagian besarnya pada hari Sabtu, betul. Tapi dimulai dari Jumat matahari terbenam hingga hari Sabtu matahari terbenam. Itu berdasarkan Alkitab. Ya, jadi kita telah mengetahui hal itu ya, luar biasa ya, ternyata oh begitu. Nah, jadi hari ke-7, hari Sabat ini dimana kita tuh sudah belajar, oh ternyata ini masih terus berlaku. Karena ini adalah peringatan antara Tuhan dan ciptaan. Nah, kita bisa lihat bahkan ini juga dikatakan hari Sabat itu bahkan hingga di bumi atau di dunia yang baru. Ini kita bisa buka dalam Yesaya pasal 66. Kita ke sana ya, ke Yesaya pasal 66. Ini sebenarnya pasal terakhir dari Yesaya. Kita buka ayat 22 sampai 23. Di sini dikatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Jadi ternyata apa? Di dunia yang baru, ya, di sini dikatakan langit yang baru, bumi yang baru. Ternyata apa? Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, semua akan datang untuk sujud menyembah Tuhan. Jadi ternyata betul-betul sesuatu yang kekal. Bahkan di dunia kekekalan, di dunia yang baru, masih ada hari sabat untuk hari penyembahan Tuhan atau hari beribadah. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata, oh iya, tadi kita sudah baca dari awal ya, ternyata Yesus kebiasaannya pada hari sabat. Dia selalu mengajar pada hari sabat. Bahkan ketika ia telah bangkit, Paulus, Barnabas, dan murid-muridnya terus mengajar dan berbakti pada hari sabat. Bahkan Yesus bernubuat tentang nanti ketika kamu lari dikejar-kejar, semoga tidak terjadi pada hari sabat. Karena ia tahu murid-muridnya masih akan memelihara hari sabat. Dan hari sabat itu kapan? Sudah kita pelajari, ternyata hari sabat atau hari ke-7 itu jatuh pada Jumat matahari terbenam hingga Sabtu matahari terbenam. Dan itu yang akan terjadi bahkan hingga di dunia baru. Nah, untuk menutup, kita buka Ibrani pasalnya yang keempat, kalau tidak salah, coba saya cek. Ya, Ibrani pasal yang keempat ya, betul. Ayat yang ke-1 kita baca, mungkin kita baca sampai ayat ke-9 ya. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi, ini mereka masih orang Israel pada zaman dulu ya. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat 4. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu, nas yang lain tadi ya, kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Mereka ada orang Israel yang dulu ya. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan pantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andaikan Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ya, jadi masih ada hari ke-7 bagi umat Allah, dan itu peringatan antara pencipta dengan kita ciptaannya. Bahkan di dunia baru nanti kita akan bersabat bersama-sama. Puji Tuhan ya. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan bahwa tanda spesial Kristus dan sabat sudah kita bahas sebelumnya, dan sekarang kita membahas bahwa sabat yang kekal, bahkan hingga dalam kekekalan kita akan bersabat dan beristirahat bersama Tuhan pencipta kita. Baiklah, mari kita tutup dengan doa. Kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami kebenaran sabat-Mu Tuhan, yang tetap ada hari ke-7 bagi
umat Allah ya Bapak. Berkatilah kami supaya bisa dapat bersahabat bersamamu di dunia yang baru nanti. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, itu saja seri kita kali ini. Sampai jumpa di seri-seri yang berikutnya dalam KPA Online Tamarin. Tuhan berkati.